Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah keberanian dalam iman. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Kita merayakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Maria, Bunda Allah dan Bunda kita yang dikandung tanpa dosa. Perjumpaan malaikat Gabriel dengan Bunda Maria merupakan saat di mana langit menyentuh bumi, saat di mana rencana besar Allah untuk keselamatan manusia mulai terungkap. Sebab sejak semula Allah telah menetapkannya menjadi ibunda Sang Putra Penyelamat dunia. Peran Bunda Maria dalam karya keselamatan sangat besar. Dia telah ditetapkan Allah sejak semula untuk menjadi saluran keselamatan bagi umat manusia dan alam ciptaan. Kesuciannya sungguh mengalir dalam jiwa raganya. Karena itu Allah menganugerahkan keistimewaan dalam dirinya sebagai seorang yang dikandung tanpa noda. Dia memiliki martabat yang mulia dan luhur karena sebagai bunda Sang Penebus dunia.
Melalui Bunda Maria, kutuk dosa telah diganti menjadi berkat. Bacaan Injil hari ini menceritakan peristiwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Peristiwa di mana menunjukkan teladan keberanian dalam iman. Meski awalnya terkejut dan bertanya-tanya bagaimana semuanya dapat terjadi, Maria tidak menolak rencana Allah. Ia mengungkapkan penyerahan total melalui kata-katanya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudari terkasih, kisah Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa ini mengungkapkan beberapa hal penting bagi kita untuk terapkan dalam kehidupan beriman kita. Pertama, pentingnya kesiapan hati. Maria dipilih sebagai Bunda Allah bukan karena status atau kekayaan, melainkan karena hatinya yang siap menanggapi tawaran Allah. Tanggapan Maria menunjukkan kesiapan dan kepatuhan hatinya terhadap kehendak Allah. Kita dipanggil untuk memiliki sikap serupa, menyiapkan hati untuk tuntunan dan pemenuhan rencana Allah. Kedua, peran iman dalam menanggapi panggilan Allah. Maria menerima kabar yang luar biasa dengan iman yang teguh. Imannya merupakan contoh bahwa saat Tuhan memanggil kita untuk suatu tugas, iman adalah jawaban pertama kita. Iman mengantarkan kita kepada keberanian dan kemampuan untuk terus maju meskipun jalannya tidak selalu jelas. Ketiga, karya Tuhan seringkali melampaui pemahaman kita. Malaikat Gabriel membawa berita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak, meskipun ia seorang perawan dan belum bersuami. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang mustahil bagi manusia, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Marilah senantiasa menghormati Bunda Maria dengan penuh iman. Kita meneladan kerendahan hatinya, kesetiaannya, kekudusannya, dan penyerahan dirinya secara total kepada Allah, supaya kita pun memperoleh mahkota kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.